Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kembali saya hadir ke tengah ruang siaran Anda. Semoga kehadiran saya kali ini menambahkan iman, mengobarkan semangat untuk beramal, dan juga meneguhkan keimanan kita di atas agama Allah Azza wa Jalla. Tidak luput salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam, agama yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, menjelang akhirnya Ramadan, menjelang berakhirnya Ramadan, sesaat lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Sesaat lagi Ramadan akan berpamitan kepada kita, menyisakan satu pertanyaan besar. Akankah ada perjumpaan setelah ini? Akankah Ramadan yang akan datang kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk siam, untuk berpuasa, untuk qiyam, untuk salat malam hari bertarawih di bulan yang penuh dengan kerahmatan ini? Itu semua adalah teka-teki. Hanya Allah yang tahu. Namun sebelum semuanya berakhir, sebelum semuanya berlalu, masih tersisa beberapa hari di hadapan kita. Maka sepatutnya kita kembali berintrospeksi diri, mengoptimalkan apa yang masih bisa kita lakukan di akhir-akhir Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim menyatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang padanya unzila fihi al-Qur'an, diturunkan padanya Al-Qur'an, sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjabar, penjelas apa yang telah Allah turunkan berupa petunjuk-petunjuk dan juga pembeda-pembeda antara kebenaran dan kebatilan, kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah tegaskan, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa dari kalian yang tatkala Ramadan tiba, kalian dalam kondisi, dalam keadaan mukim, tidak musafir, maka hendaknya dia berpuasa. Wajib atasnya berpuasa. Kemudian Allah tegaskan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapapun dari kalian yang tatkala Ramadan tiba, kalian dalam kondisi maridon, dalam kondisi sakit, atau dalam kondisi sedang berpuasa, sedang safar, melakukan satu perjalanan, sehingga karena sakit atau safar, kemudian kalian dalam kondisi kerepotan, kesusahan, atau merasa berat untuk tetap berpuasa, Allah tegaskan, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka ada keringanan untuk tidak berpuasa dengan catatan iddatun min ayyamin ukhar. Kalian harus menggantinya sejumlah hari yang engkau tinggalkan min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang di luar Ramadan, pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Setelah Allah menjelaskan tentang sebagian dari hukum Ramadan, wajibnya berpuasa bagi yang mampu, kemudian adanya keringanan, dispensasi untuk tidak berpuasa bagi yang sakit ataupun musafir, Allah jelaskan mengapa semua itu Allah syariatkan. Untuk apa adanya keringanan bagi yang puasa, yang sakit, bagi yang musafir? Allah tegaskan, walitukmilul iddata, agar dengan adanya keringanan-keringanan tersebut
kemudahan yang Allah berikan bahwa puasa boleh digantikan di lain hari bagi yang berhalangan, sakit ataupun safar misalnya, semua itu ada tujuan mulia. Walitukmilul iddata, agar kalian dengan berbagai aktivitas masing-masing, dengan berbagai kondisi masing-masing, dengan berbagai kejadian yang dialami oleh masing-masing, apapun yang terjadi, apapun yang ada pada kalian, apapun profesinya, tetapi satu, walitukmilul iddah, yaitu kalian tetap berkewajiban menyelesaikan puasa 1 bulan penuh, agar kalian bisa menyelesaikan, menggenapkan hitungan puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh. Itulah yang Allah katakan walitukmilul iddah, agar kalian walaupun ketika Ramadan tiba kalian sedang sakit, walaupun Ramadan tiba kalian sedang dalam kondisi harus bersafar, tidak bisa tidak, apapun yang terjadi kalian tetap bisa menyempurnakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, baik berpuasa di bulan Ramadannya berturut-turut tanpa terhenti, ataupun ketika Ramadan tiba kadang Anda tidak kuasa berpuasa karena sakit, kadang Anda harus berbuka karena Anda tidak kuasa berpuasa ketika safar. Apapun yang terjadi, kalian tetap bisa menyelesaikannya dengan apa? Menggantinya di lain hari, baik di bulan Syawal atau bulan-bulan yang lainnya. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, dan bila kalian betul-betul telah menyelesaikan Ramadan, baik dengan berpuasa berturut-turut ataupun dengan mengqadha'nya di lain hari, ujungnya nanti kalian akan sampai pada satu kesimpulan, walitukabbirullah, agar dari sekian lama perjalanan berpuasa Ramadan, berbagai dinamika yang kalian alami, ujung-ujungnya kalian akan berkata tukabbirullah, Allahu Akbar, mengikrarkan takbir Allahu Akbar sebagai pengakuan bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tidak ada yang layak untuk diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dia yang Maha Agung, Maha Besar. Betapa tidak manusia dengan segala kemampuan yang dia miliki, kekayaan, jabatan, kepandaian yang dia miliki, selama bulan Ramadan telah berhasil membuktikan diri bahwa dia adalah makhluk yang lemah. Ternyata kepandaian, ketampanan, kegagahan, kekuatan, keperkasaan manusia di bulan Ramadan terbukti semuanya itu luruh, tidak ada artinya. Ketika Anda yang tampan, yang kaya raya, yang memiliki jabatan, derajat, pangkat, kekayaan ataupun yang lainnya, atau kekuatan fisik, ternyata semua itu akan luruh, akan runtuh. Tidak ada artinya ketika kalian lapar, kalian dahaga. Berpuasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari membuktikan bahwa Anda adalah makhluk yang lemah. Anda makhluk yang tidak berdaya. 1 bulan penuh, walaupun Anda sudah terbiasa, tetap saja di akhir hari Anda kehausan, di akhir hari Anda kelaparan, kekuatan fisik Anda surut, ketampanan Anda berkurang, kecantikan Anda berkurang, susut, semuanya gara-gara lapar, gara-gara dahaga. Anda bisa bayangkan kalau Anda kelaparan sekian lama waktunya, tentu mungkin Anda tidak lagi bisa bernyawa di dunia ini. Suatu hari, salah seorang khalifah melakukan satu perjalanan di tengah padang pasir untuk berburu. Di saat dia sedang asik berburu di tengah perjalanan, beliau panggil guru spiritualnya. Idni, katanya, berikan aku nasihat. Ketika dia dahaga, hendak minum, dia panggil guru spiritualnya dan minta untuk dinasihati dalam momentum tersebut. Momentum dia kehausan dan hendak minum. Maka sang guru spiritual mengatakan, ya Amirul Mukminin, wa Amirul Mukminin, di saat engkau sedang kehausan seperti ini, coba bayangkan olehmu sebagai seorang khalifah yang punya kekuasaan, punya pasukan, punya kekayaan.
Bayangkan andai engkau tersesat di padang pasir. Engkau kehausan, berada dalam puncak dahagamu. Kemudian tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari kehausan kecuali segelas air ini. Ternyata segelas air ini aku rebut. Dan aku tidak rela, tidak sudi memberikannya kepadamu. Kecuali dengan tebusan. Berapa tawaran maksimal yang bisa engkau berikan untuk membeli segelas air ini? Agar engkau selamat dari kehausan kebinasaan. Maka sang khalifah berkata, akan aku tebus dengan separuh kerajaanku. Dengan separuh kekuasaanku, separuh kekayaanku. Maka sang guru spiritual mengatakan, kalau demikian silahkan engkau minum dengan membaca bismillah dan semoga Allah memberkahi minuman ini. Setelah sang khalifah minum, sang guru spiritual kembali bertanya, wahai Amirul Mukminin, setelah dahagamu hilang dengan meneguk segelas air ini, suatu saat cairan yang engkau minum ini akan engkau keluarkan dalam bentuk air seni. Bayangkan kembali, andai aku bisa menahan air senimu agar tidak keluar, agar engkau tidak bisa buang air kecil, berapa biaya maksimal yang bisa engkau keluarkan? Akan engkau keluarkan agar engkau bisa sembuh dari penyakit tidak bisa kencing tersebut, tidak bisa buang air seni tersebut. Kata beliau, akan aku gunakan separuh kerajaanku, separuh kekuasaan, separuh kekayaanku yang masih tersisa untuk berobat, untuk menebus agar aku bisa kembali buang air seni seperti sedia kala. Maka sang guru spiritual setelah mendapatkan jawaban ini berkata, ya Amirul Mukminin, kekuasaan, kekayaan, jabatan, fisikmu, tubuhmu, kesehatanmu ini ternyata nilainya tak ubahnya bagaikan seteguk air, segelas air dan setetes air seni. Dunia yang kau miliki ini, yang kau banggakan ini ternyata nilainya separuhnya senilai segelas air, separuhnya lagi senilai semangkuk air seni. Akankah engkau sombong dengan yang itu? Akankah engkau banggakan itu? Akankah semua yang nilainya sangat remeh tersebut menjadikan engkau sombong, berlaku semena-mena di muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Allah yang memiliki alam semesta. Allah yang memiliki segalanya. Akan kau membanggakan itu di hadapan Allah? Maka sang khalifah menangis terseduh-seduh. Jiwanya tersentak dengan nasihat yang luar biasa tersebut. Karena itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kewajiban berpuasa Ramadan, Allah akhir dengan firman-Nya, walitukabbirullah, agar kalian setelah menjalani puasa ini, kalian betul-betul tumbuh kesadaran dalam jiwa kalian bahwa Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Siapapun kita, kecil siapapun dari kita, kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan disombongkan? Puasa, momentum di akhir Ramadan ini, marilah kita introspeksi diri bahwa puasa berhasil membuktikan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang kerdil, makhluk yang kecil, makhluk yang lemah, makhluk yang hina, makhluk yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ada kesombongan? Sehingga kita membangkang, sehingga kita tidak tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan diri kita sehingga kita menyombongkan diri, membusungkan dada di hadapan perintah Allah Subhanahu wa taala? Padahal ternyata dari ujung rambut kita hingga ujung kaki kita, kita semuanya butuh atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Andai sedikit saja dari ujung rambut atau ujung kaki kita Allah cabut kesehatannya, Allah cabut nikmatnya untuk kita, niscaya hidup kita ini tidak akan tentram, niscaya kita akan menderita, niscaya kita tidak akan bisa menikmati dunia beserta isinya, niscaya kita tidak bisa menyombongkan diri. Karenanya seorang muslim harus pandai berintrospeksi diri, menyadari bahwa dirinya lemah, dirinya hina dina, dirinya tidak berdaya, dirinya miskin, fakir. Yang maha mulia, yang maha kuasa,
Yang maha kaya raya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang maha pandai, yang maha mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia itu lemah. Karena suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dengan sabdanya, "Man asbaha aminan fi sirbih, mu'afan fi badanih, indahu qutu yaumih, ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Siapapun yang ketika di pagi hari dia dalam kondisi aman di kampung halamannya, bangun di pagi hari tentram negerinya, tidak ada gangguan keamanan, kampung halamannya tenang, tidak ada kerusuhan, aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanih, dan badannya sehat walafiat, tidak ada gangguan kesehatan sedikit pun. Indahu qutu yaumih, dan pagi itu dia juga memiliki makanan yang cukup untuk mengenyangkan perutnya. Ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka siapapun yang telah memiliki 3 kenikmatan ini, aman, kemudian sehat badannya, dan kemudian cukup makanan, maka seakan-akan kata Nabi, dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. 3 hal ini adalah kunci kenikmatan. Dan alhamdulillah kita telah mendapatkan semua itu. Dan alhamdulillah Ramadan membuktikan kepada kita bahwa selain kita sebagai makhluk yang lemah, tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua yang semula kita banggakan, semula kita sombongkan, ternyata itu sangat bergantung dengan sesuap makanan yang kita makan, seteguk air yang kita minum. Ketika kita terhalang dari makan dan minum, semuanya tidak ada artinya, semuanya menjadi sirna. Dan alhamdulillah Allah dengan segala kemurahannya masih memberi tangguh kepada kita dengan segala dosa yang kita lakukan, dengan segala kesombongan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita kerjakan. Allah masih memberikan tangguh kepada kita, sehingga masih Allah masih menjadikan negeri kita aman. Allah masih memberi kepada kita kesehatan. Allah masih memberi kepada kita kecukupan dalam makan dan minum, sehingga kita masih bisa menikmati dunia ini. Namun tidak sepatutnya kalau tangguh yang Allah berikan, peluang yang Allah masih sisakan untuk kita, kemudian kita sombongkan dan kita banggakan, apalagi menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sungguh tepat bila di akhir-akhir Ramadan ini kita introspeksi diri, seberapa besar kita mengagungkan Allah, seberapa sering kita mengikrarkan takbir, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullah ala ma hadakum, agar kalian menyadari bahwa Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian, bukan hanya petunjuk untuk urusan makan, minum, menjaga kesehatan. Ramadan betul-betul telah membuka pintu hidayah untuk diri kita. Hidayah kewajiban untuk menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Hidayah untuk menata ulang peta pikiran kita, persepsi kita, penalaran kita tentang dunia beserta isinya. Ternyata apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini jauh lebih kecil dibanding apa yang kita inginkan. Contoh sederhana, ketika siang hari bulan Ramadan Anda merasakan rasa dahaga, rasa lapar, maka nafsu Anda membisikkan agar Anda mengadakan makanan ini, mengadakan makanan itu, minuman ini dan minuman itu, sehingga Anda perintahkan istri Anda, atau bahkan Anda terjun langsung membeli, mengadakan makanan minuman yang menurut Anda sangat menggiurkan, sangat segar, sangat nikmat, lezat untuk dimakan. Sehingga di sore hari semua telah berkumpul di meja makan Anda. Namun subhanallah, lagi-lagi nafsu tidak sejalan dengan fakta. Ketika adzan maghrib telah dikumandangkan, Anda mendapatkan bukti bahwa ternyata apa yang semula terbayang dalam nafsu Anda, segar ingin makan es buah sebanyak-banyaknya, makan daging yang sebanyak-banyaknya,
makan gorengan yang sebanyak-banyaknya, makan kue yang sebanyak-banyaknya, semuanya terasa lezat, seakan-akan ingin Anda santap sendiri. Namun ternyata ketika maghrib tiba, terbuktilah dan kembali lagi terbukti dan terus terbukti bahwa yang dibutuhkan oleh tubuh Anda tidak sebanyak yang Anda bayangkan, tidak sebanyak nafsu yang ada dalam diri Anda. Ternyata tubuh Anda hanya membutuhkan sedikit dari semua itu. Sehingga disinilah saatnya Anda mengikrarkan takbir Allahu Akbar, membuktikan bahwa ternyata selama ini Anda ditipu oleh hawa nafsu Anda sendiri. Anda dijadikan celaka oleh nafsu Anda sendiri. Ketika Anda menuruti nafsu, ternyata Anda terjerumus, terjerembab dalam kekenyangan. Sehingga akhirnya Anda merasakan sakit. Minimal Anda berada dalam satu kondisi dilema. Dimakan sudah kenyang, tidak mampu lagi, dibuang mubazir dan dosa. Dikasihkan kepada orang, ternyata semua orang juga dalam kondisi yang sama. Maka Anda dilematis. Itu semua terjadi karena Anda menuruti nafsu. Andai Anda menuruti kebutuhan saya, Anda akan sadar bahwa tubuh Anda, jasad Anda telah Allah kondisikan sedemikian rupa, kebutuhannya jauh lebih kecil dibanding hawa nafsu yang ada dalam diri Anda. Sepatutnya Anda bertakbir, mengakukan Allah, Allahu Akbar. Andai manusia, andai tubuh manusia tidak bisa bertahan hidup kecuali bila semua nafsunya dituruti, niscaya kita binasa. Tapi ternyata Allah buktikan kepada kita bahwa tubuh kita tidaklah membutuhkan sebanyak yang diinginkan oleh nafsu kita. Tubuh kita hanya butuh beberapa suap, beberapa teguk minuman. Itulah yang Rasulullah gambarkan dalam sabdanya, yakfil mu'min luqaimatun yuqimna sulbahu. Sejatinya bagi orang mukmin untuk urusan makan itu hanya cukup hanya beberapa suap saja, yang dengannya dia bisa bertahan hidup sehat. Tolong cermati bersama saya pada hadis ini. Kata Nabi, yuqimna sulbahu. Dengan mencukupkan diri dengan memakan beberapa suap, itu akan menjadikan menjadikan punggung Anda ini bisa menjadi tegak, tidak membungkuk karena kesakitan, tidak melingkar melingkar kesakitan seperti orang yang sakit itu seringkali ya, tubuhnya melingkar di atas kasur karena apa? Karena sedang mengerang kesakitan. Di sini Nabi dengan mengatakan yuqimna sulbahu, dengan mencukupkan diri menyantap beberapa suap makanan, maka itu akan menjadikan lebih berpotensi untuk menjadikan tubuh Anda tegap, tubuh Anda sehat, tidak digerogoti oleh penyakit. Yuqimna sulbahu fa in kana la mahala. Namun bila Anda gagal menahan hawa nafsu, kalau tetap ingin juga melanjut makan, maka sepertiga ruang perut Anda untuk makan, sepertiga lagi ruang minum, dan sepertiga lagi ruang untuk bernafas. Itulah manajemen makan yang benar. Sehingga ketika Anda berhasil menyadari ini, seharusnya Ramadan berhasil menuntun Anda untuk menemukan fakta ini, maka saatnya Anda bertakbir kepada Allah, walitukabbirullah, agar engkau mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah yang telah memberikan petunjuk, pembuktian nyata bahwa apa yang Anda butuhkan jauh lebih kecil dibanding nafsu Anda. Nafsu Anda membisikkan kepada Anda sesuatu yang sangat besar dan sangat banyak, yang seringkali Anda pun tidak kuasa menurutinya, tidak bisa mewujudkannya. Dan bahkan seringkali Anda harus mengakui bahwa gara-gara menuruti nafsu, Anda menjadi menderita, minimal kekenyangan, minimal sampai perut Anda terasa sakit, minimal Anda menjadi susah bergerak, beraktivitas. Itu apa biangnya? Biangnya adalah karena Anda menuruti hawa nafsu. Ini bagian dari hidayah yang Allah ingin berikan kepada orang yang berpuasa. Dan di antara bentuk hidayah yang seharusnya ketika kita sadari, menjadikan kita bertakbir, mengagungkan Allah adalah
bahwa ternyata dengan kita berpuasa, dengan kita mengendalikan nafsu, dengan kita mengekang hawa nafsu kita, ternyata hidup kita lebih tentram, lebih nyaman. Di bulan Ramadan ini subhanallah, negeri kita, keluarga kita, kampung kita terasa semarak, terasa harmonis. Di Ramadan ini interaksi di antara kita baik dalam perdagangan, pertanian, industri ataupun yang lainnya terasa lebih manusiawi. Ketika semua orang memiliki kesadaran untuk menahan nafsunya, menahan amarahnya, menahan ambisinya. Subhanallah, nuansanya lebih harmonis, nuansanya lebih manusiawi, nuansanya lebih islami. Ini bagian dari petunjuk yang seharusnya ketika kita sadari kita bertakbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rumah tangga yang semula suami emosional, pemarah, istri yang semuanya pemarah, ketika berpuasa semua punya kesadaran untuk mengatakan sedang berpuasa, tahan hawa nafsu. Tidak mudah-mudah marah, tidak mudah-mudah tersinggung, tidak mudah-mudah untuk berbuat zalim, menindas, menyakiti orang lain. Semua ada kesadaran untuk introspeksi diri, subhanallah. Andai ini berkepanjangan, bukan hanya di Ramadan, niscaya negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan di antara bentuk petunjuk yang Allah berikan pada bulan Ramadan, sehingga sepatutnya kita segera bertakbir ketika menyadarinya, bahwa ternyata dengan segala kesibukan kita, dengan segala aktivitas kita itu sebetulnya mampu sholat tarawih, sholat 11 rakaat atau bahkan mungkin 23 rakaat. Ada apa dengan diri kita ketika di bulan Ramadan kita mampu melakukan sebanyak itu, di luar Ramadan 3 rakaat saja kita tidak mampu. Apa yang terjadi dalam diri kita ketika Ramadan kita mampu untuk menahan hawa nafsu dan membaca Al-Quran, melipat gandakan ibadah, menghatamkan Al-Quran, qiyamul lail, berempati kepada sesama muslim, toleransi dan lain sebagainya. Ada apa dengan diri kita? Di luar Ramadan, semua itu susah untuk kita lakukan. Alih-alih 11 rakaat, alih-alih berjamaah sholat sunnah di masjid, sholat qiyamul lail ataupun tarawih, untuk sholat fardu 5 waktu saja kita merasa berat untuk bisa berjamaah terus menerus. Tapi Ramadan, banyak dari kita yang bisa mengkondisikan aktivitasnya, bisa menata ulang hidupnya, sehingga dia mampu berjamaah sholat tarawih, mampu berjamaah sholat 5 waktu, mampu memakmurkan masjid, mampu duduk bersimpuh di hadapan seorang ulama yang menyampaikan nasihat dalam kultum ataupun dalam kajian subuh. Subhanallah, Ramadan membuktikan diri, menjadikan kita menemukan bukti bahwa kita sebetulnya mampu melakukan banyak hal termasuk ibadah. Sehingga pertanyaannya, ada apa dengan diri kita ketika di luar Ramadan kita tidak mampu salat malam? Ada apa dengan diri kita ketika di luar Ramadan kita tidak mampu menghatamkan Al-Quran? Kita tidak mampu membaca Al-Quran. Kita tidak merasa sibuk, merasa berat untuk mendengarkan kultum setelah sholat subuh, untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Ada apa dengan diri kita ketika Ramadan kita mampu duduk satu meja makan dengan anak dan istri kita, makan bersama? Tapi di luar Ramadan, kenapa semua itu terasa berat? Alih-alih beribadah, sekedar duduk bersama dengan anak dan istri, makan bersama-sama, bercengkrama dengan harmonis. Banyak dari kita yang tidak kuasa melakukannya. Apa yang terjadi? Ramadan juga membuktikan bahwa kita mampu bangun sebelum subuh.
Kita mampu bangun sebelum subuh untuk bersantap sahur. Kenapa di bulan-bulan yang lain kita tidak mampu bangun sebelum subuh? Alih-alih bangun sebelum subuh, sekedar bangun subuh ketika adzan dikumandangkan, untuk kemudian kita pergi ke masjid sholat berjamaah, sholat subuh. Banyak dari kita yang tidak mampu. Ramadan telah membuktikan bahwa sejatinya ketika kita mendapatkan pertolongan Allah, sejatinya ketika Allah membelenggu setan kita, mengekang setan kita, ternyata kita punya power, punya kemampuan untuk bisa berbuat banyak. Namun ternyata lagi-lagi ketika Allah SWT melepaskan setan dari belenggu, tidak menghalang-halangi, tidak mengekang setan, ternyata kita kalah dari semuanya. Kalah dari bisikan setan, kalah dengan selimut kita, kalah dengan nafsu kita. Karenanya sepatutnya Anda bertakbir. Ternyata kalau kita mendapatkan pertolongan Allah SWT, semula yang kita rasa itu berat, susah, ternyata begitu mudah. Sesuatu yang di luar Ramadan terasa mustahil untuk bisa kita lakukan, ternyata itu bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Semua itu berkat ma'unah dari Allah SWT. Itulah yang seharusnya kita sadari. Karenanya di akhir Ramadan kita memangkitkan takbir, memperbanyak takbir. Di malam-malam hari Id kita memperbanyak takbir itu sebagai pengakuan bahwa ternyata hanya Allah yang Maha Kuasa. Dan itulah salah satu aplikasi dari firman Allah SWT yang selalu kita baca dalam salat kita. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Karena itu sadarilah bahwa Anda selalu butuh pada ma'unahnya Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dekatkan diri Anda kepada Allah. Senantiasa agungkan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyombongkan diri Anda, karena kalau bukan pertolongan Allah Anda tidak kuasa. Sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.